Ibu dan Bapak yang mungkin khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah karena waktunya sangat terbatas, langsung pada podiumnya dan tidak kurang itu sebelum ke materi ini, Bunda dan Ayah, Ibu dan Bapak akan beberapa informasi yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk layanan kami kepada seluruh santri. Insya Allah yang tampil di depan ini ada satu file sederhana dengan list anak-anak yang sudah masuk kategori tahfidz. Di mana kategori tahfidz di sini sudah kita bagi dua, ada level 1 sama level 2 dengan guru pengajar berbeda-beda. Begitupun dengan awat, dan ini semuanya data terakhir nanti juga kemarin. Jadi bagi santri yang baru akan dikasih pengangkutan besok akan sini, ketika tulis sendiri itu berarti di sini belum masuk list di sini merupakan yang sudah dikasih. Jadi ketika di sini ada kata-kata di sudah dikasih masih sering atau itu karena belum nyampe untuk Amerika ke Indonesia. Jadi sebagai kesempatan awal kita, termasuk juga yang bentuk pengalaman Allah untuk memberikan amanah sama anak kita berbeda-beda. Maka di awal 2 bulan lalu di tanggal 26 Hijriah yang tidak salah Allah pertama kali hari ini kita sepakat dulu untuk target tahfidz anak-anak itu disesuaikan dengan akan kita bersama. Anak-anak pihak sekolah yang diwakili oleh guru pengaku serta dengan anak orang tua sebagai wali santri. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Dan inilah hasil kesepakatan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah dengan pihak orang tua. Ada beberapa anak yang sudah melakukan pasti sampai yang sudah 2 minggu sekali. Ini dari mulai pengaku Iwan level 2, kemudian ke Ustaz Fauzi level 1 di Iwan, kemudian dengan Ibu Sylvia level awal level 2 awal, kemudian sampai sekarang yang level 1 di awal di semua seperti itu. Baik, kemudian aku untuk menyampaikan aku kita langsung ke materi ini. Mungkin kalau kita mendengarkan di seluruh kesan-kesannya dari wali santri, dulu kami sempat berazan, ya Allah berikan waktu 3 bulan kepada kami untuk memperbaiki keadaan ini baik-baik, untuk memperbaiki keadaan yang jauh lebih baik, dan kami ingin Allah tunjukkan hidayah. Tolong ya Allah berikan kemudahan pada ikhtiar kami dari kami dulu sendiri. Maka ketika berazan belum ingin 3 bulan, dan insya Allah bulan depan bersama orang tua itu akan diisi oleh keluarga bersama sekolah dan yang hadir di dalam rumah. Maka bulan depan lagi Ustaz sekali lagi, jadi sebagai bentuk ikhtiar kami dalam waktu cepat, maka kami kemarin seperti yang sudah diinformasikan Ibu menyampaikan polling progres positif anak-anak selama di rumah, serta barusan itu kami menerima langsung dari perwakilan wali santri yang ada di rumah dan dari bapak-bapak yang masya Allah juga kami sangat merinding, yang bagaimanapun kalau kami membaca dan mempelajari profil bapak dan ibu, wallahi bagi kami santri kami itu semua itu dari berbeda. Sebagai pesan dari kami sudah berbicara juga, namun bagaimanapun ketika kita melihat jam terbang dan asam garam, melihat dari sosok-sosok keluarga yang luar biasa, bagaimanapun tetap kami harus belajar dari berbeda. Karena kalau anak-anak kami masih kecil-kecil, sementara anak bapak ibu sudah besar-besar dan dididik oleh kami. Jadi closing atau terakhir statement terakhir bagi kami, sepertinya kami harus belajar dari bapak ibu tentang keluarga. Namun apabila pada kesempatan ini tetap akan harus disampaikan juga sebagai bentuk nanti hujah yang bisa diangkat, maka izinkan kami menyampaikan apresiasi ini dan mohon dimaafkan kalau nanti ada kekeliruan mungkin yang berbeda dengan fakta di lapangan oleh Bapak Ibu. Kami hanya mengambil beberapa case di lapangan yang terjadi
kepada anak-anak kita, kemudian kita hubungkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah buat kita bersama. Baik, kemudian Abu, kita berbicara tentang keluarga. Sejatinya semuanya berasal dari Rasul. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang baik untuk keluarganya. Kemudian itu kalimatnya masih kokoh. Maka Nabi menutup kalimatnya dalam hadis tersebut, dan aku adalah yang paling baik untuk keluarga. Kaidah yang pertama, kalau kita mengambil dulu dari kalimat atau redaksi hadis yang pendek ini, kita harus mengambil uswah, dan itu wajib, sifatnya wajib. Mengambil uswah dari Nabi SAW. Dan itu Nabi dan itu Nabi posisikan di kalimat akhir. Di akhir kalimat ketika Nabi mengatakan, dan aku adalah sebaik-baik orang untuk keluarga. Kita bayangkan Nabi memiliki istri yang banyak, keturunan yang banyak, namun Nabi bisa memanage semua itu dengan baik. Artinya, sebetulnya Bapak dan Ibu, ketika kita ditawari dengan kelas A, kelas B, program A, program B, dan lain-lain, penting, walaupun penting ketika itu mengajar dengan kebutuhan kita. Namun pada ujungnya, bisa kita tidak menantang diri kita sendiri. Yuk kita ambil semuanya dari Nabi. Oh sudah lengkap semuanya dari sana. Mungkin orang-orang sekarang kita ikutan kajian A, ikutan kajian B, kelas A, kelas B, paling sampai online itu kelas kita ikut banyak. Namun pada efeknya, kok gak ikut ya sama anak-anak? Kok anak-anak kita suruh masuk hotel ya? Bahkan sering anak-anak melebihi mengucapkan kalimat A yang dalam Al-Quran itu bilang, namun anak-anak lebih dari A. Anak-anak kemudian membangga kepada kita dengan nada cenderung kita yang masalah ini cenderung. Kemudian anak-anak kita kadang melontarkan kalimat ada yang tinggi. Tidak sampai di sana, ayat presiden selanjutnya anak-anak berlari ke kamar, membawa handphone yang sudah digantikan handphonenya, menutup kamar dengan sangat kencang. Kemudian tidak punya handphone lagi dengan kita. Sampai akhirnya apa? Betapa sering kita menemukan kejadian di lapangan, anak yang update status sampai dia mengprivasi, mengkait statusnya kepada orang tua. Dan kodar-kodar zubillah pasti menemukan di lapangan, insya Allah bukan anak-anak kita, tapi kita sering menemukan di lapangan sampai banyak anak yang menggibahi orang tuanya, menggibahi gurunya, kemudian guru dan orang tuanya dihayat privasi. Bisa kita bayangkan anak yang sudah kita lahirkan dari mulai bayi, kemudian sudah besar kita supply dengan HP yang sangat mewah, yang kita sudah mati-matian berjuang membela dunia sampai harus kalah. Kemudian kuota itu kita sudah nyaman, tenang, karena apa aja tidak banyak masalah. Namun ketika kita coba apa yang dilakukan, kita lihat di track record anak-anak kita, karena kita perlu mendahului melihat track record anak-anak kita di sosial media seperti apa. Betapa kan kalau itu harus pertama. Kami di sini level kesalahan dibagi tiga, paling rendah, lowest, low, medium, sama high. Tengah-tengah itu salah satunya adalah ada konten anak berkata-kata mengatakan lu dan gue. Afwan bagi kami setting seperti itu kekeliruan pada anak-anak kita. Tolong disampaikan kata-kata kasar ini bukan masalah sepele. Kata-kata kasar ini yang bisa jadi akan membawa orang tua itu diseret dalam kata. Di sini kami 2 bulan pertama, insya Allah sekali. 2 bulan pertama sekali pun insya Allah kita tetap tidak mengesampingkan korban yang kita misalkan. Namun 2 bulan sampai 3 bulan pertama kami insya Allah akan mati-matian membenahi seluruh agama kami. Dan semua itu dibenahi awalnya dari internal guru-guru kami. Jadi kalau ada orang di luar mungkin mengatakan sekolah yang lain adalah sekolah yang fasilitasnya mewah dan lain-lain. Sekolah yang anak-anak ibadahnya bagus-bagus. Sekolah yang anak pencapaian anak-anak tinggi. Bagi kami diubah. Sekolah yang baik adalah sekolah yang konflik internalnya sangat tipis. Bagi kami harus berani mendirikan diri kami sendiri dulu. Jadi kami swat. Maka bagi kami adalah istilah sekolah yang baik, sekolah yang internalnya, guru-guru internalnya sudah baik. Itu bagi kami.
Sebelum kami melebar kemana-mana di anak-anak ketika internal kami belum begitu menjadi bisa menjadikan Islam, maka itu sejatinya kita belum bisa diberikan garansi atau tagline sekolah yang baik untuk kita. Maka insya Allah kami bersama rumah yang dekat dengan diri kami sendiri. Dari segi berpakaian pun mungkin kemudian aku pernah menemukan ada anak yang mungkin yang sempat kita tegur sampai kita pulangkan karena berpakaian yang sangat tidak sesuai kriteria kita. Dan itu kami berlakukan dulu agar nanti anak-anak tidak menjadi ukuran buat kami. Dan anak-anak tanpa perlu diberikan malam-malam anak-anak oh iya dunia itu sudah mencocokkan begini. Alhamdulillah sampai akhirnya kami pun tetap tadi ingin menahan tangis ketika mendengarkan cerita-cerita yang Masya Allah yang awalnya memudahkan semua itu, awalnya menggerakkan seluruh hati anak-anak kita, secantik apapun dia kita, sebagus apapun fasilitas yang ditawarkan pada Tuhan, dan tetap yang pertama adalah menjadi Tuhan jelas yang bisa menyentuh hati anak-anak kita, bisa berubah lebih dekat dengan kita. Selanjutnya adalah pekan kemarin, 2 pekan kemarin di kelas adab kami izin menyampaikan sama anak-anak kami dengan pancingan pekan. Anak-anak soleh-solehan, siapa di antara antum yang terbiasa nonton kartun A disebutnya sama kita? Anda langsung sebutkan misalkan. Saat itu kita langsung memancing anak-anak kita. Salah satu trik yang kita pakai adalah kita tidak menjudge anak-anak, tapi dengan cara memancing mereka. Maka kami pancing anak-anak saudara-saudara siapa di antara antum yang sampai hari ini masih terbiasa nonton kartun di sini, anak-anak dari orang. Apa anak-anak kita tidak bisa kita salahkan. Sampai berkali kita tanyakan, sebujurnya, yuk sorry kita nonton, ada satu video pendek. Kata kami, ada satu video pendek ini langsung pengakuan dari orang-orang dan tim produser bisnis. Ada di nggak ya yang bisa kita ambil? Contohnya masalah. Akhirnya tiba-tiba sampai selesai video itu kesan 3 bintang lebih tidak salah. Ketika kita ketemu sama anak-anak, langsung kita kunci di satu pertanyaan. Gimana? Masih nonton? Dan dia Anda jawaban dia berarti Anda sudah mengambil ibrah dari yang sudah kita lakukan. Sebagai bocoran kemudian aku ibu dan ayah, salah satu guru yang kita tonton dari video tersebut ini tidak para profesor di sini. Mereka mengatakan kami sudah 100 tahun turun-temurun dari generasi pertama sampai saat ini kami meracik kajian agar konten-konten negatif bisa tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah LGBT. Kata mereka 100 tahun kami meracik, 100 tahun. Sama seperti syaitan, tidak langsung syaitan datang kepada Anda karena keluarga dari saudara, pelan-pelan bisa ke syaitan. Lembut sampai setelah Adam yang diminta iblis awal kita ini untuk sujud kepada Adam. Akhirnya iblis mengangkat diri tidak mau. Yang secara sederhana berarti level Adam di atas iblis. Namun ketika iblis datang menyentuh hati Adam dengan kalimat-kalimat yang menyentuh, akhirnya apa? Syubhat masuk ke dalam diri Adam dan Adam yang bersisa Allah. Sejak itu yang mengusirkan bukan iblis, Allah. Tapi dengan masalah seperti iblis, Adam dan sebenarnya panjang. Sama ketika kami mendengar kalimat mereka, 100 tahun kami meracik ini, 100 tahun. Bayangkan berapa generasi turun-temurun ide tersebut tidak langsung tercapai. Pada akhirnya kata mereka sekarang saatnya tercapai. Tapi mereka beda lagi. Kata mereka apa? Kami menyiapkan lain platform atau preview akses gratis ke channel kami kata mereka untuk live streaming selama 6 bulan. Bapak Ibu bayangkan ketika kita ada di luar sana orang mengajari itu sama kita, oh iya salah satu informasi untuk mengembangkan kata-kata adalah dengan menonton kartun A, B, C dan lain-lain. Yang pada ujungnya itu memancing kata-kata, salah satunya betul, salah satunya. Namun kita harus memfilter mana yang positif sama yang negatif. Pada ujungnya kata mereka, kami berikan akses waktu mereka gratis layanan premium mengakses seluruh film-film kami di Disney 6 bulan. Bayangkan anak yang di awal setelah kita doktrin, nah kalau belajar baca teks di Al-Quran tidak ada kartun, tidak ada. Makanya kita susah baca Quran. Di hadis tidak ada kartun, tidak ada. Nah, makanya tidak ada kartunnya, kita sedikit malas. Berarti kita
baca komik dan lain-lain. Yang pertama juga komik di lapangan kita banyak yang bilang biasanya yang ada pada dan lain-lain. Sehingga cerita ketika anak sudah penuh dengan doktrin tersebut, akhirnya diberikan peluang 6 bulan akses gratis. Dengan 6 bulan akses gratis, dan anak-anak saat ini tidak perlu rebutan rekor. Jangan kami duduk di hitam putih, pindahnya pakai dede atau tak, itu pun rebutan di TV desa, menggunakan cermin di panturan. Zaman dulu kan rebutan berbayar dalam bentuk itu terjadwal di oleh utama. Sekarang tidak bisa. Anak gak bakal mungkin rebutan dengan apa. Sekarang anak tidak ada, apalagi setiap rumah sekarang ada wifi, kita langsung akses tanpa kita tahu apa tapi yang anak sudah lakukan. Anak dengan gampang masuk selama 6 bulan gratis dan pelan-pelan dimasuki konten-konten LGBT. Maka nanti kita nggak bisa dilakukan, nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama kali adalah memberikan peluang itu adalah kita sebagai orang. Intinya kemudian perlu sepertinya kita rutin mengajak diskusi dengan anak-anak kita dengan kelas. Di sini kami sering mengatakan pada guru-guru kita perlu tegas tapi tidak boleh keras karena kayaknya berbeda. Kita sudah keras berbeda. Sama seperti yang disampaikan sama perwakilan dari mana bapak mungkin. Memang salah satu trik yang kami gunakan adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif yang tujuan awalnya padahal sama. Oh kamu terlambat ya? Nah, kita ubah kan? Udah sudah awalnya sama artinya. Dan anak merasa, oh iya ya bisa. Sepertinya kemudian aku dengan belasan tahun usia anak kita yang dulu sudah banyak menyampaikan riba yang anak kita terpenuhi otak-otak dengan hal-hal negatif itu dalam hati dan lain-lain. Perlu seperti kita pelan-pelan memulai masalah itu dengan cara seluruh mungkin. Karena tidak bisa udah aku sekarang anak kita langsung lepaskan dia akan benci sama kita. Akan benci sama kita. Maka coba mungkin kita sering mancing sama anak-anak ketika mau pulang dan lain-lain sampai kita bersama-sama menjadi kalau pulang, orang itu jam berapa? Jam sekian besar. Oh, suka ngobrol kan? Itu kan suka jujur. Suka jujur. Suka ngobrol. Ya, dan suka ngobrol ya. Ada yang mengatakan ngobrol, ada yang mengatakan capek, dan lain-lain. Sudah pulang mengatakan semua. Kalau ngobrol berapa jam? Lebih nyaman dengan siapa? Dengan ibu atau dengan bapak? Oh, kesini. Nanti arahnya ketika anak ini ada permasalahan, kita tahu background-nya seperti apa. Maka ibu dan bapak ketika nanti di kemudian hari kami ada sedikit pengambilan bersama dengan ibu dan bapak, itu waktu tujuannya bukan untuk menjerumuskan anak, tapi niatnya adalah menyelamatkan anak. Bagaimana kita rangkul, bagaimana kita luruskan, bagaimana kita benar. Dan kemudian aku haruskan datang ke sekolah untuk memperbaiki keadaan. Kenapa? Karena waktu itu kemudian aku kita menemukan beberapa kesalahan. Sampai kita sendiri sampai sedih. Mungkin beberapa kesadaran yang seperti ada anak yang dia cari masalah. Ketika kita beri kedua, kita banyak secara psikologis. Kenapa anda melakukan ini? Dia Ustaz, orang tuaku pulangnya malam. Pulangnya malam gak ada waktu buat ngobrol. Itu kalimat itu masya Allah jadi tamparan buat kami. Yang ada dari guru-guru kami sampai masya Allah ya. Jika mereka sampai berangkat jauh pada subuh berangkat ke sini, kemudian pulang dari situ sampai pulang sore, kok kayaknya ini tamparan buat kami juga gitu. Artinya apa? Kemudian harus sepertinya kita perlu meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak kita. Sampai kita sering melihat mungkin setiap hari ya, apalagi Jabodetabek terutama Bogor, kita sering melihat kenyataan setiap hari sampai azan maghrib, waktu yang sendiri. Ada majlis di luar dalam satu pekan ada satu hari ya, kalau tidak salah. Itu pernah beberapa kali pertama dulu kejadian bulan nih akhirnya mungkin sekarang tidak macam bulan nih pada asar sekitar jam 4 atau lebih pulang kemudian kok macet sampai akhirnya azan di lampu merah subhanallah sampai susah untuk berhenti dan mencari masjid untuk ibadah. Padahal kalimatnya kan Allah jelas. Andaikan seluruh penduduk negeri tersebut beriman, maka aku limpahkan rezeki dari atas langit dan atas bumi. Dimudahkan sama Allah. Artinya apa? Karena sekarang yang poin yang lebih
lebih menuju. Kemudian apa? Pada ujungnya begini, kita sering ikutan program A, program B, kelas A, kelas B, sampai banyak di luar kita, banyak. Anak-anak kita sampai ada pencapaian yang tinggi, hafal hadis banyak dan lain-lain. Tapi kok masih bergerak banyak besar? Satu poinnya, kita nggak takut sama Allah. Bahwa kita tidak takut sama Allah. Ibu dan bapak kalau kita melihat dalam Al-Quran, kalau bapak ibu mengetik di aplikasi Hijrah di fitur Al-Quran, ketika masuk di Hijrah ketik di fitur Al-Quran, kemudian ketik iman, kata iman dibandingkan dengan kata takwa. Kalau tidak salah kata iman itu dalam Al-Quran ditulis sebanyak 807 kata iman. Dan 90% lebih kata iman dalam Al-Quran itu berbentuknya fi'il, kata kerja, perintah, bukan isi, bukan kata benda. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman dipanggil sama Allah, kata kerja. Kemudian kalau tidak salah sekitar 207-an kalau tidak salah ada takwa. Dan kebanyakan takwa dengan itu bersaksi setelah iman kemudian takwa, dan dua-duanya sama 90% lebih. Kedua kata ini bentuknya isi, perintah apa? Perintah. Akhirnya apa? Kita diperintahkan sama untuk bertakwa. Poinnya adalah Ummu dan Abu mari tanamkan di rumah karena kamunya 8 jam ini di sini. Sementara 2 kali lipat 16 jam daripada di Ummu dan Abu di rumah. Sepertinya kami butuh sekali bantuan dari kedua orang yang ada di rumah untuk sering mengecek dan mendengarkan bertakwa ya sama Allah. Ada anak-anak kita yang nggak paham dengan takwa, wajar masih anak kecil. Kita lupakan takut dia sama Allah. Allah itu mengawasi kita. Makanya banyak kita menemukan hadis-hadis termasuk hadis Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebelum beliau pergi ke Yaman. Karena hadis-hadis yang pertama disejarahkan takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya Mu'adz, sekelas Mu'adz yang di-branding sama Nabi, dicap sama Nabi ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dicap sama Nabi, yang dicapnya adalah Nabi. Tapi Mu'adz masih ngomong, ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kita. Dan kami memberikan 3, tapi yang paling penting poin pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah ya Pak, di mana pun berada. Maka mudah-mudahan sejatinya kita perlu mendidik anak-anak kita, memanggil anak-anak kita sering ngobrol dengan anak-anak kita. Kalau sejatinya anak-anak kita itu butuh waktu ngobrol dengan kita, karena mungkin juga perlu diseringkan kita ngomong sama anak-anak kita, kan Umi pinjamnya HP-nya sebentar, dicek sama kita. Ada apa saja? Kadang kemudian aku mereka itu minta ampun, melebihi kita mintanya. Sampai sering mereka mengarsipkan chat, di mana chat tersebut penting bagi mereka. Pentingnya apa? Ada kalimat-kalimat kasar, ada link-link yang tidak lewat, diarsipkan, dan ilmu kita banyak yang tidak sampai di sana. Mereka berikan laptop dan lain-lain, atau kita berikan HP yang bagus, sampai mereka paham bagaimana cara meng-file di laptop, dan kita tidak sampai di sana. Padahal yang bisa pertama kali kita orang. Maka nanti mungkin pas pulang dicoba dipanggil kita, boleh ya pinjam HP-nya, boleh ya pinjam laptopnya, dicek sama. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa metode yang kami tempuh seperti yang sifatnya untuk Quran, untuk olahraga dan lain-lain seperti itu nanti tidak akan begitu efek. Ketika anak-anak adabnya belum begitu bagus. Contoh, wallahi bagi kami sujud syukur ya, bagi kami sangat sujud syukur ketika Allah memudahkan kami, memudahkan anak-anak kita, tentu dengan bantuan orang tua juga di rumah. Ketika ada 2 anak kita yang kembali seperti informasi minggu sampai Allah memudahkan tembus lomba ke semifinal, baru semifinal. Kita menjadi sama anak-anak, jangan mikirin hadiah ya, jangan mikirin menang. Sekarang mau ikutin aja sekedar dari Allah, ikutin bagaimana maunya Allah, ikutin tapi kita siapkan segala sesuatu. Jangan sampai kita dengan Allah mudahkan kita nggak mempersiapkan segala sesuatu. Bapak yang bayangkan kita tahun-tahun sebelumnya mungkin berdahulu juga karena strategi yang kita pakai mungkin juga belum begitu seutuhnya tepat juga, tapi pada ujungnya Allah mudahkan anak kita
daftar beberapa hari menjelang penutupan, kemudian dapat pengumuman, anak-anak kita bersanding dengan sekolah-sekolah yang sepanjang sejarah kita belum pernah mendapatkan ke sekolah itu. Dan kemarin ketika bapaknya mengumpulkan dokumentasi, hanya anak-anak kita mungkin yang tampilnya berbeda ya. Berbeda dengan satu-satu di sana yang Masya Allah ya. Artinya dari warna baju dan tapi itulah kemahaan Allah yang Allah mudahkan pada ujungnya mereka berkata, saat ini kami mungkin belum bisa menyampaikan banyak ilmu di atas panggung itu, tapi bisa jadi puluhan tahun ke depan kami hanya benar-benar ilmu manfaat di atas panggung itu. Itu ibadah kita. Dan kita sudah hanya apa? Allah memudahkan sekolah itu. Masya Allah ya, makanya sangat sederhana, perlu kita sebut-sebut setiap hari minimal mengucapkan alhamdulillah dan minimal. Bapak Ibu pada waktu kita disampaikan tidak masalah anak itu masuk ke sebagian tapi di depan jelas ke depan tidak masalah bagian bisa dari keluarga. Kita fokus ke ayat Al-Munafiqun ayat 9. Mungkin untuk menghemat waktu karena tinggal setengah jam lebih lagi. Akan membawakan beberapa kalimat di Allah yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Pertama yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Sama seperti dari kita bahas ini, dia bentuknya kebanyakan pasti female, kata kerja. Artinya apa? Allah memerintahkan kita. Kemudian ada dua hal yang Allah highlight sampai kita bold. Yang pertama adalah harta dan anak-anak. Allah mengatakan, pastikan harta kamu dan anak-anak kamu tidak melalaikan dari dunia kamu. Umur dan Nabi pernah kami ada di posisi dulu ketika di pondok 90% berurusan dalam urusan pondok dan akademi. Sebelum kami diterjunkan ke masyarakat sampai kami sekarang di rumah tangga dan lain-lain, kami pasti pernah merasakan posisi sebagai hikmah atau pengabdian. Ada yang 3 tahun dari SMA saja atau 6 tahun dari SMP mengambil 10 tahun, 6 tahun ya Bapak Ibu plus 1 tahun pengabdian. 6 tahun kami dididik untuk bangun jam 3, kemudian mulai dan lainnya. 6 tahun sungguh seperti itu. Kemudian bergeser ketika Allah naikkan level kami secara level dunia menjadi hikmah. Di mana ketika menjadi hikmah yang asalnya kami santri dipanggilnya berubah menjadi dipanggil ustaz. Oh, berat kita. Pada ujungnya apa yang berlaku? Kami sering merasakan cambukan pada hati yang 6 tahun selama menjadi santri kami sering tidak masuk. Ketika Allah angkat dunia kami hanya dapat menjadi hikmah dengan panggilan ustaz, betapa sering kami masuk sholat. Itu padahal kami belum dilakukan pondok. Pertama, pasti masuk sholat sering. Kedua, kami sangat sedih ketika kami menjadi guru pengaku atau wafid Tuhan. Sering kami menanyakan sama diri kita sendiri, loh kok sekarang turun ya kualitas hafalan? Loh kok sekarang kalian sang anak didik yang selalu diuji sama kami? Karena apa? Karena saking kami sibuknya dulu urusan yang sifatnya betul untuk urusan akhirat, tapi di awalnya menggunakan jalan duniawi sampai apa kami lupa sama Allah. Lalai sama akhirnya apa? Allah lepaskan selesai masa hikmah kami keluar. Selesai masuk tahun 10 tahun bagaimana di dunia masih seperti itu. Kita keluar mencari pengalaman di tempat baru. Di tempat baru panggilan ustaz atau ustaz yang Allah berat. Anak tak tahu bagaimana kami nanti di akhir mempertemukan diri sama Allah ketika kita mengatakan apa manfaat yang kalian bisa tambahkan buat agama nanti ketika kami dipanggil ustaz atau ustazah tapi kami tidak dekat dirimu. Allah itu berat sangat. Akhirnya apa? Ketika kami keluar lepas dari pondok kami masuk ke pondok lain sama. Kalau kita jujur-jujuran sama sebagai orang tua, mungkin kami mendidik anak-anak kemudian kami di sekolah, kemudian kami mendidik anak-anak di rumah, kami sering merasakan kecandukan. Loh, kok sekarang kalah yang sama anak-anak hafalannya? Kok sekarang telat terus ya sholatnya sampai masuk? Betapa sering kami mendidik anak-anak dari anak-anak. Sebetulnya Ustaz, ada itu butuh bumi. Itu kalau kita mau kayak itu uang bumi. Ada itu butuh Ustaz Bapak, tapi beliau itu suka pulangnya malam kecapean. Itu uang bumi sedih kalau mendengar hal ini. Kenapa? Karena kami bersama
pulang sampai sore sampai malam dan lain-lain. Maka intinya kami antar kami dengan Nabi tidak beda. Sama, kita sama-sama orang tua yang anaknya uswah terbaik bisa dilakukan sama anak sampai. Maka Bapak Ibu, di kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut, kata Allah, kalau kalian sampai lalai mengingat aku, itu rugi bagi kamu. Kemudian di kalimat di ayat berikutnya, Allah mengatakan dengan kalimat yang sama, Allah meminta kita untuk terus bertakwa. Apa namanya dibuka lewat HP pada tulisan ini, jadi bisa dibedakan. Nanti insya Allah kita akan misalkan dulu. Kita lihat. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, kata Allah dalam Al-Furqan ayat 74, ada orang-orang yang berkata begini, dia berkata kepada dunia Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan. Ada dua kata yang kami highlight, yang kami bold. Yang pertama adalah pasangan, yang kedua adalah keturunan. Kemudian di kalimat selanjutnya, ini doa yang sudah kita baca ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang sudah kita baca. Poin ini dari doa ini, kata Allah, ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati. Nah, ini unik sekali kalimatnya, apalagi bagi pemuda Nabi yang sudah jago-jago bahasa. Kenapa unik? Karena Allah menyimpan kata penyenang hati, qurratu a'yun. Kita di dunia pada faktanya yang membuat kita bangga senang ketika kita melihat pencapaian anak-anak mampu mencapai level dunia ini. Padahal kalimatnya jelas kan, qurratu a'yun, penyenang hati. Padahal dunia pada pencapaian dunia itu tidak bisa menyenangkan hati. Anak-anak kita betul itu sebagai sesuatu strategi yang kita tempuh juga. Anak-anak kita tembuskan untuk lomba beribadah. Tapi kita kemudian aku, Bapak Ibu, kalau kita selalu mengedepankan target dunia ini, oh iya ya, Masya Allah ya, anak saya sekarang sudah bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Semuanya semuanya pencapaian dunia ini. Tapi tidak pernah kita menanyakan, nah target akhirat kamu apa? Sampai kita kenal betapa tadi kita kami tidak bahagia dengan orang tua. Wali saya menyampaikan, Ustaz, Masya Allah ya, kami terharu dengan perubahan Anda. Nah, itu tuh yang buat kami akan tenang banget. Bukan karena oh sekarang Ustaz anak udah bisa Olimpiade A, B, C, itu kami dapat di sistem itu. Tapi sisi lain adalah bisa tidak kita mencapai level ayat kalimat qurratu a'yun, penyenang hati. Kita kan diminta menghafal doa ini. Saya juga melihat kita mengambil status tentang kuat atau pelayan ini. Qurratu a'yun. Kita hafal ayatnya. Kita melakukan misalnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa? Setiap hafal semua. Tapi targetnya adalah penyenang hati. Apakah anak-anak kita senang? Contoh, anak-anak kita ketika SD, ketika kita mewawancara anak-anak kita, kita sering mengetes. Nah, antum dulu diberikan HP sama orang tua kelas berapa? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ketika wawancara, kelas 3 Ustaz, kelas 3. Masya Allah ya. Sekarang usia berapa kan? Sekian 11 tahun Ustaz. Kebayang gak sama ibu dan bapak? Anak kelas 3, kelas 4 kita mudah diberikan HP. Dan kita merasa anak kami tenang terus tenang, nyaman. Kelas 3 ya, 4, 5, 6, 7 sekarang ada aja di kelas 7. 4 tahun. 4 tahun anak kita lepas tanpa kontrol dan pengawasan kita. Bukan kita boleh diberikan HP. Memang siapa aja itu hanya orang tua. Bukan tidak boleh. Akhirnya lepas kelas 4, 5, 6, 7, 4 tahun lepas tanpa kontrol. Ketika sekarang kelas 7 kita ingin matikan lihat berubah, wallahi susah. 4 tahun kita lepas. Terus kemudian kita mengatakan seolah-olah anak kita
itu seperti pakaian yang masuk dalam mesin laundry, masuk dalam keadaan kotor, dalam waktu singkat ingin bersih, nggak bisa, nggak bisa putih. Di SD misalkan 3 tahun kita berharap anak berubah sampai Masya Allah ya. Sementara mereka sebelumnya bertahun-tahun anak kita lepas kontrol berat, akhirnya apa? Nanti tidak boleh kita menyalahkan siapapun, karena kebalikan kita sendiri. Kita minta urusan Allah, ya Allah, kami yang balik dulu sampai bertahun-tahun melepaskan anak kami yang pada ujungnya kami susahkan sama Allah, ya Allah, dengan anak kami yang susah dulu. Itu baru kasusnya ini, Bapak. Bagaimana kalau anak kita sudah kelas 9? Berapa tahun? Butuh berapa tahun kita berubah? Apa tidak? Apa kamu? Kita berangkat dari hidupnya masih kita usul. Aspek yang terakhir yaitu ini perkataan dari sebenarnya ada seorang ulama bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau mengatakan kalimatnya pendek ya, tapi Mas Kamu ini juga cantik buat kita. Kata beliau, la azidan fi sholati min ajli. Kata beliau, anakku, ini ulama dulu ya, Masya Allah ya, jadi anak itu dengan kalimat yang lembut itu. Kalau Nabi dulu kepada Abdullah bin Abbas dan lainnya ketika kecil kalimat itu kan Masya Allah ya gunanya, wahai anak kecil. Itu Nabi. Kalau kita udah cengeng, keluar semuanya ya, itu kita. Sa'id bin Al-Musayyib beliau mengatakan, wahai anakku, kalimat itu lembut, wahai anakku. Kami pun di sini mendidik kepada seluruh guru-guru semuanya, kepada anak-anak yang sama selalu memanggil nak, solih dan solihah dengan panggilan itu. Karena itulah yang menjadi kesabaran yang berbeda. Maka kata Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah. Lihat ya, perkataan ulama apa yang beliau nambah. Kata beliau, aku terus semakin menambah. Apa yang kita maksud beliau? Sholat. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib terus-terusan menambah sholatnya. Sholat sunnah maksudnya di sini. Kata berapa? Ini semua tempuh aku lakukan agar engkau anakku bisa menjadi anak yang sholih. Berarti ibu dan aku sejatinya kita bisa loh menghemat keuangan. Tidak perlu ikutan banyak kelas B. Bukan tidak boleh ya. Aku mau menjadi pemimpin persepsi. Silakan kalau menimbulkan. Tapi sejatinya ulama sudah memberikan solusi. Yuk coba tambahkan dosa sholat sunnah terutama. Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, sungguh aku terus ya tidak berhenti. Kata beliau, sungguh terus menambah sholatku. Semua ini melakukan wahai anakku demi untuk menjadi anak yang sholih, bukan anak yang kaya Allah, tapi anak yang sholih. Bisa nggak saya bisa mengatakan ingin kaya? Bisa. Tapi para ulama bukan itu targetnya. Akhirat kami mengatakan agar engkau menjadi anak yang sholih. Besar tujuannya. Sepertinya juga kami kita perlu cek evaluasi diri kita sendiri. Kapan terakhir kita masuk? Kapan terakhir kita berjamaah? Kapan kita terakhir sholat di belakang kita ada anak-anak kita? Perlu kayaknya dicek. Yang sampai nanti ujungnya kalau itu tidak tercapai, Allah wajar memberi ujian sama kita berbentuk anak kita yang susah dan sulit. Yang pertama, mari kita cek sholat kita seperti perkataan saya. Yang selanjutnya, ini kalimat ini sering kita dengar ya, tapi dipotong. Yang pada ujungnya terkesan hanya satu pihak yang benar. Kita hafal kalimatnya, al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ingat Bapak Ibu, setiapnya tidak perlu baca ini. Tapi aslinya kalimat ini masih ada satu kalimat tambahan yang sampai dosen melibatkan dua belah. Kalimat dosennya apa? Wal abu madrot wal abu mudirha. Dan bapak itu kepala sekolahnya. Kita kan sering menghafalnya cuma ibu pada satu bulan setelah pertama dipotong kalimatnya masih ada. Dan bapak itu adalah kepala sekolah. Kebayang nggak kalau Allah menakdirkan dari kita
anak kita hanya bertumpu pada sebelah, pada kepala sekolah saja, atau pada sekolah saja, pada ibu saja, atau pada bapak saja. Kira-kira berat. Gimana saudara-saudara menjadi Allah memisahkan sebagai orang tua? Mau gimana lagi? Tapi yang jelas kalimatnya sejatinya ada dua. Pertama, ibu sebagai sekolah, kedua bapak sebagai kepala sekolah. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudirun. Bapak itu kepala sekolah. Akhirnya sederhana ya. Sampai perkataan seperti itu melibatkan kedua belah pihak antara ibu dengan bapak. Contoh, betapa sering Allah menguji anak-anak kita pulang malam capek kerja pertama, kita capek dengan tumpukan deadline di kerja, ditekan-tekan oleh atasan, dimarahi oleh bos atau pemilik perusahaan. Pulang ke rumah, sebelum pulang ke rumah, di jalan macet, Jabodetabek, wawahi, kita yang dari kampung pun kalau sudah datang ke Jabodetabek, emosional kalau sudah di jalan. Kita di Jabodetabek, bisa jauh-jauh kita di sini Bogor, lampu merah masih belum berubah. Kita di sini sudah siap-siap tarik gas, karena di depan udah ada yang lewat, langsung kita masih lampu merah seharusnya dilonok. Dan ketika ada orang yang di sana seharusnya masih hak untuk lewat, kita yang marahin dia. Itu di kita. Gimana kata emosi di tempat kerja kita dikejar-kejar dengan deadline, ditekan-tekan oleh atasan, dimarahi oleh pemilik perusahaan, di tempat di jalan raya kita kampung-kampung dengan macet sampai kita telat sholat. Di rumah datang ke rumah, saking capeknya istri pulang ke rumah, istri lupa nyiapin makanan, istri lupa membersihkan rumah yang sudah dicacah sama anak yang paling kecil. Akhirnya apa? Marah. Malam-malam kita banyak dari Bapak terdengar sama kita di depannya lagi. Enggak mungkin anak kita langsung pulang ke rumah ke masjid, enggak mungkin. Anak kita langsung merasakan, oh begini ya Bapak kalau sudah pulang. Apalagi kalau mengambilkan dari kita juga secara psikologis ada di anak kita misalnya yang mau diuji kerjanya sip-sipan. Apalagi kalau sudah pulang sip yang sangat emosional, subhanallah ya, emosionalnya sangat tinggi, sangat parah sekali. Itulah mengapa tidak punya masalah dunia saja. Kita mungkin hafal ya, setiap tanggal 17, 19, 21, setiap bulan hijriah, Nabi mensunahkan sama kita untuk diberkah, terutama laki-laki. Karena kalau awal ada 100 bulan aman. Anak buat orang utama bangun. Nah, ini saya yang bisa. Anak-anak saudara-saudara, nanti pulang ke rumah cek, anak sudah hafal dalam sini sekarang. Antum cek tanggal 17, 19, dan 21 dan 23. Cek, lihat, cek dan lihat emosional Bapak Antum. Allah yang bisa menjadikan. Kenapa? 17, 19, 21 itu darah bagi diri sampai Nabi bersunahkan untuk diberkah. Nah, lihat kebanyakan dari kita laki-laki Allah uji emosional sangat tinggi kadang-kadang itu. Bukan belum dari jihad, bukan. Secara sunatullah benar Nabi mengatakan kenapa disunahkan seperti itu sampai hati tujuannya nyambung dengan ilmu saya tentang gravitasi bumi. Ditarik sama Allah sampai kita panas. Jadi disunahkan untuk dibekal. Artinya apa? Ketika laki-laki salah satunya tidak berhenti dibekal dalam sebaik bulan, terlebih bersenang beliau merasa sangat tidak sakit-sakit. Iya, tanggal 17, 19, 21 sekalipun itu secara rasanya keras, mas tanggal itu beda emosional. Apalagi sudah tanggal 17, 19, 21 masa ini yang bulan 2 belum jihad. Ya, di kantor banyak tekanan, di lain kumpul, macet di jalan, pulang ke rumah istrinya sudah lengkap itu beberapa berkali-kali. Itulah penting kita bedakan sama anak termasuk anak yang saja. Sampai anak-anak ditanya, nah gimana? Perempuan kemarin ya ada zaman hari Kamis kemarin. Nah gimana? Ada yang mendapatkan bapaknya emosional, istri-istri gimana? Iya sudah, istri-istri. Dan itu siapa ya? Luar biasa, luar biasa. Jadi ibu dan aku kita lihat beberapa menit terakhir. Ya kalimat yang tadi, aku madrasatul ula wal abu mudirun. Mari kita tanamkan bareng-bareng sepertinya kita perlu menambah antara suami dan istri
sesuatu yang baik sama anak-anak kita dan berperan penting kedua-duanya, tidak bisa melibatkan satu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang tadi benar, insya Allah kalimat kata iman ada 801 dan kata takwa ada 207 dalam ayat. Baik, sekarang kita nyambung dengan tema di judul anak-anak kita itu akan jadi jadian pahala atau dosa. Jadi insya Allah pada awal hadisnya tentang 3 hal yang tidak terputus ketika seseorang wafat, salah satunya adalah bahwa tidak salihah, yaitu anak yang soleh, yang disebut tadi dengan perkataan salih, anak soleh. Jadi pertanyaan simpelnya adalah apakah orang lain menanggung dosa orang lain? Ternyata tidak. Ketika tidak ada hubungan kerabatnya, misalkan anak belum selesai kuliah dan tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba selesai melakukan sesuatu, apakah anak menanggung dosa kuliah? Ya. Tapi ketika ini sudah harus berhubungan dengan hubungan darah, terutama yang sering kita sebut adalah ketika kita punya anak perempuan sebagai laki-laki, tadi sebagai bapak misalkan, oh itu sangat berat ya. Ketika kita mendapatkan penjelasan dari para ulama, kalau anak perempuan itu adalah tirai bagi bapaknya dari anaknya. Kebayang bapak ibu fitnah anak perempuan seberapa besar, sampai kami di sekolah harus begitu power menyampaikan ke wali kelas, sampaikan sama guru ustaz yang di wali kelas, pastikan dicek anak-anak kita yang awal pakai soal saya tidak, pastikan punya pendek atau tidak, jangan sampai menemukan yang ikhwan masuk ke batas awal, melihat punya panjang, melihat mulutnya yang putih, melihat gambaran fitnah berat tidak berat boleh. Itu bagi kami yang bukan hubungan darah, tapi ini ada dosa tersendiri. Kebaik tidak bagaimana jadinya ketika kita yang membesarkan dia, menafkahi dia, memberikan semua kebutuhan dia sebagai bapaknya misalkan. Namun tiba-tiba nanti di akhir kita tidak terlepas dari sisa neraka, tidak itu hilang. Tidak itu hilang kenapa? Karena itu sudah dirusak sama kita. Ketika salah satunya adalah dia membuka Allah untuk laki-laki normal. Dan saya kita mengabaikan sekarang masih jauh, sekarang baru bulan Safar, bulan depan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masih jauh ke bulan Syawal, masih jauh. Kita sering kan terjadi satu kelas yang sering mafalkan misalkan agar kita bapak ibu dan semuanya. Sering kita kejadian anak-anak kita sudah balik ketemu lebaran, dia bertemu dengan sepupunya, ketika lebaran, tapi lawan jenis, dan kita biarkan mereka bersama bersama. Yang pertama kali siapa? Kita, apalagi bapaknya yang tidak memberitahu. Oh, nggak masalah kan? Sepupu saudara. Berat nggak? Allah SWT. Maka kemudian insya Allah, ketika kami lumayan sedikit sangat tegas mungkin di peraturan, soalnya bukan peraturannya, tapi mungkin lebih ke kebijakan untuk mencapai target bersama. Mohon kita kerja bareng-bareng untuk kebaikan. Kemudian aku terakhir karena ini tampilkan dari hasil politik kami ke seluruh wali santri. Data terakhir baru 34, sudah 35 yang masuk. Kita lihat selama 2 bulan terakhir bagaimana respon dari wali santri, terutama ketika ada di rumah, langsung ke bawah karena tidak ada perhatian dengan orang tua anaknya. Ini progres kita yang katanya sudah masuk. Ini kebanyakan awal ya, masya Allah awal. Kaji-kajinya ini kelas 9 awal, kelas 8 awal, dan seterusnya. Cuma masalah stabil sih. Cuma dulu sistem kompak, yang stabil. Ini data yang hebat. Kita ada 10 pertanyaan kemarin yang kita sampaikan kepada seluruh wali santri. Ini hasilnya. Pertanyaan pertama, ternyata seimbang antara yang sangat bagus nanti yang perkembangan signifikan dengan ada sedikit perkembangan itu sama-sama 42,9%. Kemudian kita lihat pada yang kedua, apakah ada pada terutama pada apa perlu di sini kita pilih anak-anak kita. Ada banyak di sekolah yang mendidik anak harus berada seperti ini, tidak salah dan wajib. Tapi sering kita lupa mendidik anak-anak kita, bisa tidak kamu sama-sama berada bersama security, bisa tidak kamu sama-sama berada bersama ibu dapur dan
Ini anak-anak siswa kita tunggu di lobi sampai mereka datang pun misalkan ke lobi tiba-tiba Bu Dewi dikarenakan ini kita ulangi, ulangi, ucapkan salam. Sampai mereka balik mau jadi salam. Assalamualaikum Bu Dewi. Setelah selesai terima kasih ya Bu Dewi. Ulangi, ucapkan jejak dilakuin dibalik kita sama. Jejak dilakuin ya Bu Dewi. Nanti besoknya dia lupa kita masalah. Kita ulangi terus menjadi seperti sampai dan ujungnya umur aku di rumah memberikan sesuatu sama tiba-tiba ada yang ngomong jasa dilakukan ya Bu, jasa Allah ya Abi, gimana rasanya? Tenang kan? Itu kan tujuannya kita. Dan bagi orang tua yang di rumah ada khotibah, mari kita didikan anak kita setelah khotibah dan khotibah dididik anak kita rutin mengucapkan terima kasih plus doa. Itu saya lupa cuma ngomong syukran ya. Kurang doanya, beda doa. Beda doa jasa ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Kita aja sama dengan ucapkan ya jasa dilakukan buat perempuan, jasa dilakukan buat laki-laki. Ini lagi dan itu indah masya Allah ini. Ini sekarang kita mengatakan seperti itu. Kita berjumpa kepada pertanyaan selanjutnya. Nomor 3 di sini ada pertanyaan, apakah Anda sedang perhatikan ada berpakaian sesuai syariat tidak pergi ke rumah lalu di luar rumah atau masih ada lain? Ini kalau Allah lebih banyak yang merah, apinya baru sedikit yang nampak ada perubahan. Tapi alhamdulillah ya laptop paling bawah alhamdulillah seperti itu. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat, ini apakah ada perubahan masalah ya? Ini tadi dari pengakuan tersebut banyak yang berubah. Sekarang di sini ada data yang masuk ke dalam di sini ada sedikit berbeda. Di sini alhamdulillah berbentuk tapi memang levelnya sedikit berubah. Kemudian pertanyaan kelima, apakah ada WWB ini yang sering bergabung? Kita sangat khawatir nantinya kami meminta anak-anak kami menyimpan HP di ruangan guru, kemudian kami cek satu persatu dan kadang kami sampai sedih sampai saya katakan loh, kayaknya kayak anak kita yang setiap hari kita hafal Al-Quran, perlunya 10 kebaikan, hafal hadis dan lain-lain. Kayaknya kayak yang cek satu kata-kata kasar sambil dari dua gurunya misalnya. Kalau sudah itu berarti waktu sangat berat. Jadi kalau benar-benar di rumah dicek HP anak-anak kita apakah masih dalam kondisi sangat buruk dalam komunikasi atau tidak. Kemudian pertanyaan tentang di pertanyaan yang sudah kita bahas. Pada tahun ini kita yang rumahnya masih sebenarnya sedikit, ada sedikit perubahan tapi lebih baik alhamdulillah. Tapi yang paling bagus itu baru 3%. 3 pertanyaan terakhir, saya tidak mengucapkan terima kasih dan mendoakan seperti tadi kita bahas tentang jajan mau dan jajan memang alhamdulillah di sini juga ada perubahan sekalipun yang di rumah masih tetap agak sedikit. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan insyaallah. Kemudian 2 pertanyaan terakhir, apakah jauh lebih disiplin? Mungkin ibu dan bapak masih ingat kita di awal bulan yang hampir tiap hari kita ingatkan lewat wali kelas, kami dari kepala sekolah ke guru-guru disampaikan ke wali kelas untuk sampaikan informasi sampai kita bawel ingetin contoh nih, saking sibuknya kita kan beberapa pekan ke belakang disampaikan aja jadi anak yang anak-anak yang lain ketika ada perubahan menggunakan jumlah hari Selasa ya sebelumnya kan menggunakan jumlah hari Jumat. Ada anak 2 anak yang tahu tidak sedih yang 2 anaknya waktu itu nggak punya jubah. Terus katanya, aku nggak pakai jubah. Lo emang pakai jubah bisa dari Selasa? Iya, udah kita kasih tahu berapa aku jauh jauhannya. Lo lupa kayak saat ada bilang. Masya Allah ya, kita dapat kita setelah tua sampai lupa. Padahal kita udah diingat sama pihak sekolah. Berarti yuk balik tuh ketika ada informasi dari sekolah di sini kita. Nah siapin ya pada kebutuhan sekolah. 1-2 pertanyaan terakhir. Bulan depan, 2 minggu depan, aku nanti polinya kita ubah. Sekarang mungkin lebih fokusnya ada dan juga nanti bulan depan akan sedikit mengerucut nanti lebih fokusnya ke materi-materi itu terutama pinggir amalan bisnis dan lain-lain. Pertanyaan ke-9, apakah ada semangat dalam hal ini atau tidak? Alhamdulillah di sini data terakhir 40% semangat. Mungkin kita izin compare ya, kita izin perbandingkan sekarang bulan kedua sekalipun Allah menguji dengan kondisi cuaca yang tidak begitu stabil, tapi alhamdulillah anak-anak yang sakit ketika dia sakitnya rendah atau tidak apa anak-anak sampai bahasa memaksakan
memaksakan ke sekolah, kemudian dia mengatakan insya Allah sehat dan sehat. Alhamdulillah sehat. Anak sudah kita branding akan sehat. Yang terakhir kita harus lihat pada tersebut, apakah ada peningkatan signifikan dalam masalah belajar terutama melakukan sistem yang lain. Data yang ada kita dapat ini 42%, hanya sedikit lebih baiknya kemudian meningkat. Sedikit yang dengan yang kata ini. Jadi memang labas Allah, kita harapannya nanti ketika hafal tafakuj, anak-anak kita bisa langsung diuji sama tanpa mereka dan bisa mau sakit, buatkan hafalannya dan mudah-mudahan bisa jadi pengaruh wasilah ketika nanti masuk SMA. Salah satu hadiah duniawi dunia, salah satu hadiah duniawi dari Allah yang dihadiahkan anak. Kalau mungkin dari anak cukup karena balik kelas. Sebagai informasi untuk bulan depan, kelas orang tua kalau semuanya akan diganggu aja seluruh sekolah dan diusahakan yang bukan usahakan pesertanya wajib membawa semua, termasuk nanti istri-istri dari guru akan hadir bareng-bareng karena kami ingin mengoptimalkan keberadaan beliau sebagai konselor sekolah untuk bersinergi dengan orang tua memulai satu persatu permasalahan yang anak-anak kita. Saking sibuknya kita bekerja, kita mengirimkan sekarang kepada dan lain-lain untuk membantu menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Maka anak harap bulan depan, insya Allah data lebih banyak. Kita menanti dari guru-guru, termasuk istri dari guru-guru yang akan hadir untuk menemani majlis dan bersama ibadah. Insya Allah dari cukup pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Al-Tar dan anak. Benar-benar kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan serta anak kita menjadi yang selihat dan menjadi hadiah pahala berfungsi. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disediakan dari imaman atau dari bapak-bapak silahkan terkait dengan materi kita. Apakah menjadi jadian pahala atau jadi ada kemarin pada ayat cukup. Alhamdulillah, syukur Allah, terima kasih kepada Umu Abu, Bunda dan saya yang bisa menghadiri pada hari ini. Mudah-mudahan bulan depan kita semua bisa hadir serta apa yang datang bisa selesai. Terima kasih.